warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Selviana Puspita Dewi, NPM 20220028, Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro dari semester 3. Di video kali ini, saya akan menjelaskan perubahan kurikulum yang terjadi pada awal kemerdekaan hingga sekarang, mata kuliah, kurikulum dan buku teks sejarah, dosen pengampu Bapak Bahtiar Ahwan MPD. Berikut penjelasannya. Penjelasan pertama, ada perubahan kurikulum Orde Lama tahun 1945 sampai 1965. Yang pertama ada kurikulum 1947, kurikulum 1952, dan kurikulum 1964. Penjelasan yang pertama ada kurikulum tahun 1947. Pada masa kemerdekaan muncul kurikulum yang bernama kurikulum 1947. Istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda disebut leerplan, artinya rencana pelajaran, dan istilah kurikulum dalam bahasa Inggris kurang familiar di kalangan masyarakat. Pelaksanaan kurikulum 1947 tidak menekankan pada aspek kognitif, namun hanya mengutamakan pendidikan karakter seperti membangun rasa nasionalisme. Struktur program dalam rencana pelajaran 1947 dibagi menjadi dua bagian, yaitu struktur program menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Selanjutnya, karakteristik kurikulum 1947. Yang pertama, sifat kurikulum mata pelajaran yang terpisah 1946 sampai 1947. Dalam jenjang pendidikan memiliki jumlah mata pelajaran yang berbeda dan masih bersifat sederhana, yaitu hanya sebagai rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan atau diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Penjelasan yang kedua yaitu kurikulum 1952. Pada tahun 1952 dilakukan perbaikan pada kurikulum di Indonesia yang kemudian dikenal dengan kurikulum 1952. Kurikulum ini lebih memerinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952 dan belum menggunakan istilah kurikulum. Dan yang kedua, kerangka kurikulum 1952 relatif sama dengan kurikulum 1947. Namun demikian, sistem pendidikan nasional sudah menjadi tujuan kurikulum ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah mempengaruhi munculnya kurikulum 1950 ini. Selanjutnya, karakteristik kurikulum 1952. Pertama, bagaimana cara hidup yang baik sangat penting untuk dihubungkan dengan karakter di kehidupan masyarakat. 2. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosionalistik atau artistik, keterampilan, dan kejasmanian. 3. Tujuan kurikulum 1952 sudah membahas tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Penjelasan yang ketiga yaitu kurikulum 1964. Kurikulum di Indonesia pada tahun 1964 mengalami penyempurnaan kembali. Konsep pembelajaran aktif, kreatif, dan produktif menjadi bahan yang dikembangkan pada rencana pendidikan 1964. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konsep kurikulum pada era ini lebih bersifat bagaimana peserta didik bersikap aktif, kreatif, dan produktif menemukan solusi terhadap berbagai masalah yang berkembang dan ada di masyarakat. Selanjutnya, karakteristik kurikulum 1964.
Konsep tersebut mewajibkan setiap sekolah membimbing anak agar mampu memikirkan sendiri pemecahan-pemecahan masalah atau problem solving terhadap berbagai masalah yang ada. Cara belajar yang digunakan kurikulum 1964 adalah sebuah metode yang disebut dengan gotong royong terpimpin. Hari Krida ditetapkan pada hari Sabtu oleh pemerintah. Hari Krida artinya pada hari tersebut peserta didik diberikan kebebasan untuk berlatih berbagai kegiatan disesuaikan dengan minat dan bakat masing-masing, seperti kebudayaan, kesenian, olahraga, dan berbagai bentuk permainan. Untuk bagian yang kedua, ada perubahan kurikulum Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Yang pertama ada kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, dan yang terakhir kurikulum 1994. Yang pertama ada kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum 1968 karena adanya pertimbangan politik ideologis yang dianut pemerintah saat itu, yaitu Orde Baru. Perubahan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila terjadi pada kurikulum ini. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi kiblat dalam penerapan kurikulum ini secara murni dan konsekuen. Jumlah dari keseluruhan mata pelajaran pada kurikulum ini berjumlah 9 mata pelajaran. Selanjutnya, karakteristik kurikulum 1968. Yang pertama, jumlah dari keseluruhan mata pelajaran pada kurikulum ini berjumlah 9 mata pelajaran. Pelajaran di kurikulum ini bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan nyata yang terjadi di lapangan. Correlated subject kurikulum menjadi ciri khas struktur kurikulum ini. Artinya bahwa materi pada jenjang pendidikan rendah memiliki korelasi untuk jenjang pendidikan pada jenjang selanjutnya. Dan metode pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum ini sangat tergantung oleh ilmu pendidikan dan psikologi pada akhir tahun 1960-an. Selanjutnya yaitu kurikulum tahun 1975. Pembangunan nasional melatar belakangi kelahiran kurikulum ini akibat dari banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi terutama sejak tahun 1969. Kurikulum 1975 merupakan kurikulum yang bersifat sentralistik atau dibuat oleh pemerintah pusat dan sekolah-sekolah hanya menjalankan. Dan kurikulum 1975 memuat beberapa pedoman dan ketentuan, yaitu tujuan instruksional adalah suatu tujuan yang hendak dicapai lembaga dalam melaksanakan program pendidikan. Selanjutnya, karakteristik kurikulum 1975. Pertama, menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan PPSI. Perubahan tingkah laku peserta didik menjadi tujuan utama dari kurikulum ini. 2. Sistem penilaian dalam kurikulum ini dilakukan setiap akhir pelajaran atau pada akhir satuan pembelajaran. 3. Kurikulum ini berprinsip tujuan dari pendidikan harus efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu kurikulum tahun 1984. Kurikulum 1984 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975 dan menggunakan pendekatan proses dan subjek dari belajarnya adalah siswa. Karakteristik kurikulum 1984. Pertama, menggunakan model yang dinamakan active learning karena siswa yang akan selalu aktif dalam pembelajaran. 2. Seperti mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan hingga melaporkan. 3. Namun banyak sekolah yang menerapkan dengan baik dan alhasil siswa tidak melaksanakan pembelajaran dengan baik dan hanya gaduh di kelas. Selanjutnya yaitu kurikulum 1994. Kurikulum 1975 dan kurikulum 1984 dipadukan menjadi kurikulum 1994. Kurikulum 1994 dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada kurikulum ini terjadi perubahan dari sistem semester ke sistem catur bulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran yang cukup banyak.
Karakteristik kurikulum 1994. Kurikulum ini memiliki prinsip link and match, yaitu prinsip tentang pentingnya keterkaitan pendidikan dengan dunia kerja atau industri. Berbasis aspek kognitif sehingga dalam penilaian sangat mudah dilakukan oleh guru. Tujuan pengajaran kurikulum ini yaitu lebih berorientasi pada materi pelajaran dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Bagian yang terakhir yaitu perubahan kurikulum masa reformasi tahun 1999 hingga sekarang. Yang pertama ada kurikulum 2004 yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua kurikulum 2006 yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kurikulum 2013. Yang pertama yaitu kurikulum 2004. Kurikulum berbasis kompetensi adalah suatu konsep pendekatan strategi kurikulum yang menekankan pada penguasaan berbagai kompetensi tertentu. Peserta didik tidak hanya menguasai pengetahuan dan pemahaman, tetapi juga keterampilan, sikap, minat, motivasi, dan nilai-nilai agar dapat melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Kompetensi merupakan hasil belajar atau learning outcomes yang menjelaskan hal-hal yang dilakukan siswa setelah melalui proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu karakteristik kurikulum 2004. Yang pertama, hasil dari sebuah pembelajaran adalah anak mempunyai agama dan keterampilan. 2. Sumber belajar tidak hanya mengandalkan guru, namun dari segala sesuatu yang mengandung edukasi. 3. Memperhatikan apa yang sudah diperoleh siswa selama dilaksanakan KBM. Selanjutnya yaitu kurikulum 2006. Salah satu rujukan dalam pengembangan kurikulum di Indonesia adalah kurikulum KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pencapaian kompetensi adalah orientasi dari KTSP. KTSP lahir dari semangat dari daerah-daerah bahwasanya pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dilihat dari pola atau model kurikulum, pengembangannya KTSP merupakan salah satu model kurikulum bersifat desentralisasi. Karakteristik kurikulum 2006. KTSP menuntun siswa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, minat, bakat yang akhirnya akan membentuk siswa yang mempunyai kemandirian dan keterampilan. Sumber belajar bukan hanya guru, namun bisa teman sekelasnya, buku, atau film yang mengandung edukasi. 3. Penilaian dilihat dari proses dan hasilnya pada suatu target pencapaian kompetensi. Selanjutnya, yang terakhir adalah kurikulum 2013. Berkaitan dengan pengembangan kurikulum, kurikulum 2013 lebih menekankan pada pendidikan karakter dengan harapan melahirkan insan yang produktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Berkembangnya teknologi adalah salah satu alasan yang relevan untuk menyempurnakan sebuah kurikulum ini. Karakteristik kurikulum 2013. Mengembangkan secara seimbang antara kognitif, afektif, dan psikimotor. Siswa menerapkan apa yang sudah didapat di sekolah dalam kehidupannya sehari-hari. 2. Mengembangkan afektif, kognitif, dan psikomotorik serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Penjelasan selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Pertama yaitu faktor filosofis, yaitu kebijakan pemerintah di bidang pendidikan nasional. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan dalam TAP MPR nomor 4 MPR tahun 1973. Yang kedua, faktor sosiologis, yaitu adanya inovasi dan gagasan-gagasan baru yang memasuki dunia pendidikan yang mempengaruhi sistem pendidikan nasional sebagai dampak dari pembinaan dan pembaharuan pendidikan. 3. Yaitu faktor psikologis, yaitu inovasi yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran yang efisien dan efektif telah langsung berpengaruh terhadap praktek pendidikan.
Itu adalah penjelasan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.